Sudah pakai vitamin C serum, tapi kulit masih kusam dan tidak bercahaya. Jujur saja, apakah selama ini kamu salah memilih produk atau justru salah mendiagnosa masalah kulitmu? Nah, itu dia pertanyaannya. Di sesi bedah literatur kita hari ini, misinya jelas banget. Kita mau membedah anatomi kulit kusam supaya kamu bisa berhenti menebak-nebak dan pastinya nggak lagi membuang uang untuk produk yang salah sasaran. Setuju banget, karena kalau ibaratnya kita mengobati sakit kepala pakai obat sakit perut, pantas aja rutinitas skincare sering kerasa sia-sia kan? Benar. Dan literatur utama kita hari ini, sumber L16, itu menegaskan kalau kusam sebenarnya bukan satu kondisi medis tunggal. Oh, maksudnya bukan cuma satu jenis masalah gitu ya? Ya, kusam itu pada dasarnya cuma hilangnya kemampuan kulit buat memantulkan cahaya secara merata. Dan hilangnya pantulan ini bisa dipicu sama 4 masalah biologis yang sama sekali berbeda. Berarti kalau kulit kita nggak memantulkan cahaya kayak kaca, pasti ada sesuatu yang menghalangi permukaannya. Kita mulai dari lapisan paling atas dulu kali ya? Boleh, di permukaan terluar masalah utamanya biasanya sel kulit mati yang nggak luruh. Secara alami kan, kulit punya siklus regenerasi sekitar 28-30 hari. Iya ya, siklus bulanan gitu ya. Betul. Tapi karena berbagai faktor, sel-sel mati ini bisa menumpuk. Hasilnya, permukaan kulit jadi bertekstur, nggak rata, jadi cahaya yang kena wajahmu itu dipantulkan secara acak. Makanya literatur menyarankan eksfoliasi kimiawi. Maksudnya pakai AHA kayak glycolic atau lactic acid gitu kan? Tapi tunggu deh, kalau penumpukan di permukaan adalah masalahnya, bukannya menggosok wajah pakai physical scrub yang kasar itu jauh lebih cepat dan memuaskan? Kelihatannya sih memuaskan ya, tapi eksfoliasi fisik itu seringkali nggak merata. Dan parahnya, rentan bikin luka mikro yang nggak kasat mata. Aduh, malah merusak skin barrier ya? Tepat sekali. Sebaliknya, eksfoliasi kimiawi itu bekerja di level mikroskopis. AHA bertindak kayak pelarut lembut yang secara spesifik menghancurkan lem pengikat antar sel kulit mati itu. Jadi luruhnya lebih merata dan jauh lebih aman. Masuk akal. Oke, katakanlah kita udah rutin eksfoliasi nih. Permukaan kulit udah mulus, bebas sel mati. Tapi kenapa kadang wajah masih kelihatan kusam? Kalau permukaannya udah beres, kita turun sedikit ke lapisan di bawahnya. Di sini ada masalah yang paling sering disalahpahami, yaitu dehidrasi. Dehidrasi? Bukannya itu sama kayak kulit kering? Beda banget. Kulit dehidrasi itu berarti sel kulitmu kekurangan air, sedangkan kulit kering itu berarti kelenjar di kulit kurang memproduksi sebum atau minyak. Artinya, tipe kulit yang super berminyak sekalipun bisa aja dehidrasi. Ah, iya. Ini persis kayak spons pencuci piring yang kering kerontang di dapur itu loh. Sponge, gimana tuh maksudnya? Spons kering kan kaku dan kasar. Kamu harus membasahinya pakai sedikit air dulu, biar sponsnya kembali kenyal dan bisa menyerap sabun dengan baik. Kalau langsung dikasih sabun kental kan nggak nyerap. Wah, itu perumpamaan yang pas banget buat menjelasin fungsi humektan. Kalau kamu pakai humektan kayak hyaluronic acid atau glycerin, bahan ini bekerja layaknya magnet air. Narik kelembapan gitu ya? Betul, narik dari udara atau dari dalam tubuhmu, terus menguncinya di sel kulit. Makanya disarankan banget pakai humektan pas kulit masih setengah basah habis cuci muka. Tulan cahayanya lebih bagus kan? Nah, terus di mana nih peran serum pencerah kayak vitamin C yang sering diiklankan itu masuk? Disinilah kita masuk ke masalah hiperpigmentasi di lapisan yang lebih dalam. Di skenario ini, vitamin C, khususnya L-ascorbic acid, baru benar-benar relevan. Jadi bukan buat sel mati ya? Terus cara kerja vitamin C ini gimana? Dia menyusup masuk dan menghambat enzim bernama tirosinase. Enzim ini ibarat pabrik yang memproduksi melanin atau zat warna gelap pada kulit. Kalau pabriknya dihambat, noda gelap otomatis berhenti diproduksi. Tapi tunggu, banyak banget loh produk yang janjikan kulit cerah merata cuma dalam 3 atau 7 hari. Kalau cara kerjanya menghambat pigmen baru, emang bisa secepat itu? Data klinis ngebantah keras klaim itu. Buat benar-benar memudarkan hiperpigmentasi epidermal, butuh waktu pemakaian konsisten selama 8-16 minggu. 8-16 minggu? Wah, lama juga ya. Iya, karena perubahan biologis butuh waktu. Sel kulit yang udah telanjur gelap harus naik dulu ke permukaan dan luruh alami, baru digantikan sel cerah. Terus selama nunggu proses panjang itu, ada nggak sih kebiasaan yang diam-diam menyabotase kerja keras vitamin C ini? Banyak banget. Kurang tidur bikin fase perbaikan sel malam hari terganggu. Merokok ngerusak kolagen. Tapi musuh paling utamanya, paparan sinar UV. Sinar matahari ya? Iya, sinar UV
Nggak cuma bikin pabrik melanin kerja 2 kali lipat, tapi juga memaksa kulit menebalkan stratum corneum, alias lapisan terluarnya. Wait. Kulit bisa menebalkan lapisannya sendiri? Bisa. Itu mekanisme pertahanan biologis, semacam tameng pelindung alami lah. Masalahnya, tameng tebal ini bikin kulit kelihatan sangat kusam. Makanya, sunscreen dengan SPF 30-50, PA+3, itu diakui sebagai anti kusam terkuat, melebihi serum apapun. Jadi intinya, tanpa sunscreen, numpuk serum brightening mahal setiap pagi itu sama aja bohong kan? Kita ngebiarin UV terus memicu melanin ngelawan serum kita sendiri. Tepat banget. Fakta soal 8-16 minggu tadi juga bikin kepikiran nih. Berarti, gimana kita harus ngerespon produk yang klaimnya instantly glowing, cerah seketika gitu? Kamu harus baca label dengan pola pikir baru. Klaim instantly glowing itu biasanya cuma kosmetik. Kayak ada lapisan bahan mika yang memantulkan cahaya sementara. Cuma ilusi optik di permukaan doang, bukan perubahan biologis pigmen. Iya bener. Mulus seketika, tapi masalah struktural di baliknya masih ada dan nggak diperbaiki. Betul sekali. Oke, jadi kesimpulan terpenting buat kamu yang dengerin sesi ini adalah berhenti menebak-nebak. Identifikasi dulu apa sebenarnya akar penyebab kusam kamu dari 4 masalah tadi, baru pilih bahan aktif yang sesuai. Dan sebelum kamu buru-buru buka aplikasi belanja online malam ini buat nyari serum mahal, coba deh perhatikan rutinitasmu. Apakah wajahmu benar-benar butuh produk baru, atau sebenarnya tubuhmu cuma minta segelas air putih dan jam tidur yang lebih manusiawi?